materi pertama, yaitu aspek pasar. Nah, yang pertama di sini ada supply dan demand. Jadi supply dan demand ini merupakan hubungan antara permintaan konsumen dan penawaran produsen yang menentukan harga, jumlah produk yang terjual, serta peluang keuntungan suatu usaha. Jadi semakin tinggi permintaan dibandingkan penawaran, maka peluang usaha untuk berkembang akan semakin besar. Nah, selanjutnya di sini ada peluang dan proyeksi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi serta memperkirakan tingkat penjualan dan perkembangan usaha di masa depan. Nah, jadi analisis ini itu membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Nah, selanjutnya di sini ada strategi bersaing, yaitu menerapkan analisis SWOT, pesaing, dan marketing mix 4P yang digunakan untuk menentukan strategi yang efektif dalam menarik pelanggan, meningkatkan penjualan, serta mempertahankan posisi usaha di pasar. Nah, baik, langsung saja kita masuk di materi kelompok 2, yaitu aspek finansial dan manajemen. Nah, di sini ada aspek finansial. Jadi, aspek finansial ini adalah analisis kondisi keuangan usaha untuk mengetahui kebutuhan modal, biaya operasional, sumber pendanaan, serta potensi keuntungan yang akan diperoleh. Jadi, aspek ini itu sangat penting untuk menilai kelayakan suatu usaha. Adapun di sini teknis dan operasionalnya, yaitu menentukan lokasi usaha, tata letak fasilitas, kapasitas produksi, serta teknologi yang digunakan agar proses produksi dan layanan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada manajemen dan hukum, yaitu mengatur struktur organisasi, pembagian tugas, pengelolaan sumber daya manusia, sistem informasi, serta memastikan usaha yang kita jalan ini memiliki legalitas dan juga perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, baik, kita lanjut di materi kelompok 3, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama di sini ada aspek sosial dan ekonomi, yaitu menilai pengaruh usaha terhadap masyarakat serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sosial. Jadi aspek ini tuh melihat bagaimana usaha bagi lingkungan sekitar. Nah, di sini ada dampak positif dan negatif, yaitu mengkaji manfaat dan risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Jadi, dampak positif ini perlu ditingkatkan lagi, sedangkan dampak negatif perlu diminimalkan. Di sini ada pendapatan dan kesempatan kerja, yaitu kehadiran usaha dapat membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat. Oke, baik, kita lanjut di materi kelompok 4, yaitu aspek lingkungan. Di sini ada aspek lingkungan, yaitu penilaian terhadap dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan untuk menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya di sini ada limbah B3. Jadi, limbah B3 ini adalah sisa kegiatan usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sehingga memerlukan penanganan, penyimpanan, dan pengelolaan khusus agar tidak mencemari lingkungan dan juga membahayakan kesehatan kita. Nah, selanjutnya di sini ada AMDAL, yaitu kajian yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari suatu kegiatan usaha sebelum usaha kita itu dijalankan. Oke, baik, kita masuk di kelompok 5, yaitu dampak usaha terhadap lingkungan. Di sini ada dampak usaha, yaitu kegiatan usaha dapat menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, setiap usaha ini harus memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya di sini ada 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yaitu upaya mengurangi penggunaan bahan yang berpotensi menjadi limbah, menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, dan juga mendaur ulang limbah agar memiliki nilai guna serta mengurangi pencemaran. Selanjutnya di sini ada mitigasi lingkungan, yaitu langkah pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, rehabilitasi lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar lingkungan yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini di kelompok 6, yaitu manajemen proses pembiayaan syariah. Yang pertama ada penyaluran dana, yaitu proses pembiayaan oleh bank syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariat Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, sehingga terhindar dari unsur riba.
Yang kedua di sini ada dokumentasi administratif, yaitu pengumpulan dokumen, analisis kelayakan usaha, verifikasi data, dan penyusunan akad pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan transaksi yang sah dan juga transparan. Nah, selanjutnya di sini ada pengawasan dana, yaitu dilakukan untuk memastikan dana yang digunakan ini sesuai dengan tujuan pembiayaan, mematuhi prinsip syariah serta mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan dana dan juga pembiayaan bermasalah.